Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Livandra. Dan saya Indra Nurul Alam. Oke, dalam kesempatan kali ini seperti biasa ya, masih dalam pelajaran mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, lebih tepatnya sih ini sebenarnya kita melanjutkan materi dari video sebelumnya nih. Di video sebelumnya itu kan kita ngebahas soal apa itu, Dra? Soal instruksi mesin ya. Soal instruksi mesin misalkan pertambahan instruksi atau memindahkan instruksi itu kita tulis manual kemarin kan. Kita hitung manual dengan Nah, iya, betul. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita membuat video tentang perhitungan instruksi mesin ya, ya. yang dimana kita teman saya Indra membuat PPT-nya itu masih menghitung secara manual, menghitung tangan. Nah, di sini kita udah ada sebuah aplikasi nih, yaitu CPU simulator. Jadi kita melakukan perhitungan seperti kemarin, tapi menggunakan sebuah simulator ya, simulator CPU. Karena sebenarnya bahasa mesin kemarin itu kan, atau lebih tepatnya bahasa yang ada di komputer gitu ya. Sekarang ini kita mau coba nih perhitungan kemarin tuh sebenarnya kayak gimana sih? Makanya ini kita sekarang pakai simulator. Jadi sebenarnya kita nggak melakukan perhitungan rumit kayak kemarin sih. Kita hanya memberikan contoh aja, memberikan sedikit tutorial ya. Karena kita juga masih belajar ya. Cuman sedikit udah paham. Jadi kita mau share caranya sedikit. Kalau misalnya ada salah-salah, ya mohon dimaafkan lah ya. Oke, nah jadi di sini saya yang akan menjelaskan dan moderatornya dibantu oleh teman saya, Indra. Oke, jadi pertama kita mulai dulu nih. Kita memberi nama program. Sebelum beri nama program, saya mau jelasin dulu nih. Di sini kan banyak nih, banyak kolom-kolom kan. Ada kolom CPU instruction memory, ada program list, ada general purpose CPU register. Nah, sebelum saya ngejelasin langkah-langkah, saya mau ngejelasin dulu sedikit nih tentang kolom-kolom ini nih. Nah, jadi yang pertama nih ada program list. Jadi nanti awalnya itu kita akan memasukkan program dulu yang ada di sini nih, yang ada di kiri. Di kiri ini ada ada kolom namanya program name dan base address. Nah, jadi ini kita buat kasih nama program kita nih di kolom ini nih, di kolom ini yang saya lingkarin. Nah, di kolom ini kita untuk kasih nama program kita. Coba setelah kita kasih nama dan base address kita isi, nanti program kita akan muncul di sini nih. Nama program kita akan muncul di sini. Nah, setelah program kita muncul, nanti kita kan pasti akan memasukkan komen-komen seperti kemarin ya. Ada yang add, ada yang move, ada yang sub, dan segala macamnya. Nah, komen-komen yang udah kita input, nanti munculnya akan ada di kolom ini. Nah, lalu untuk melihat hasilnya gimana setelah komen-komen dimasukin. Nah, setelah komen dimasukin, nanti kita akan run di sini nih. Akan kita run di sini. Itunya, komennya. Nah, untuk melihat perhitungannya di mana? Nah, untuk melihat perhitungannya di kolom ini. Di kolom ini kita akan melihat perhitungannya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, ayo Andra, sekarang kita mulai bikin nama programnya. Nah, di sini Indra udah membuat nama programnya ya. Nama programnya itu latihan 1. Dan base address-nya untuk kali ini kita isi base address-nya 0 aja. Dan kita jadiin dalam satu page. Nah, setelah kita isi program name dan base address-nya, kita klik add. Nah, oke. Nah, setelah kita add nih, muncul kan nama program kita di sini, di program list.
Nah, udah muncul nih, berarti tandanya program kita udah masuk nih dalam simulator ini nih. Sekarang gimana biar kita buat nambahin komen-komennya? Kita pilih ke menu instruction di sini. Nah, setelah ke menu instruction, kita pilih add new. Oke, setelah add new, di sini banyak ya keterangan-keterangannya. Ada data transfer, ada aritmatik. Untuk di sini ada di aritmatik ini ada OP code aritmatika, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ada kontrol transfer, yang dimana saat nanti kita mengisi data transfer, kita bisa kontrol di sini. Ini untuk pengontrolannya, ada loop dan sebagainya macamnya. Lalu ada compression. Nah, terus ada I/O atau input dan output, OP code input dan output. Nah, untuk input dan output, logical dan sebagainya. Nah, tapi untuk kali ini nih, kita mau untuk data transfer dulu nih. Nah, di data transfer ini saya mau move sebuah data. Nah, di sini saya masukin dulu value-nya. Tergantung, terserah kita mau masukin berapa. Di sini saya masukin 10 aja. 10, oke. Lalu kita tempatkan ke register mana kita masukin 10 data ini. Nah, di sini kita masukin ke R01. Oke, setelah itu kita klik new instruction untuk menginput instruksi kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di kolom kiri ini tempat di mana instruksi yang kita masukin muncul. Tadi kan kita masukin tuh move instruction 10 ke R1. Nah, muncul di sebelah kiri. Nah, tapi ini kita nggak perlu, ini kan ada menu close nih. Jadi kita tuh nggak perlu bolak-balik. Jadi kita bisa sekali buka instruction, kita bisa stack gitu ya. Bisa masukin beberapa instruction sekaligus. Jadi kita nggak perlu buka tutup, nggak perlu setelah new instruction, kita close, terus kita buka, kita add new lagi, enggak. Kita bisa sekaligus. Nah, di sini saya mau coba move juga. Kita tambahin 15 value-nya. Nah, kita masukin value 15 ke register R02. Oke, kita new instruction. Kita masukin instruksinya. Nah, kan langsung masuk lagi nih instruksi kedua. Terus saya mau aritmatik. Mau saya tambahkan instruksi aritmatik. Kita masukin add. Oke, di sini ada add value-nya 3 mungkin. Kita masukin value 3 ke R01. Ini udah R01. Kita klik new instruction lagi. Kita masukin lagi instruksinya. Oke. Setelah itu, mungkin saya mau masukin sub. Value-nya 5. Oke, kita registernya ke R02. Oke, kita new instruction. Nah, masuk lagi kan. Nah, tapi sebelum itu, karena kita di sini ada data transfer, berarti kan data-data ini perlu dikontrol kan, perpindahan dan pengurangannya perlu ada dikontrol kan. Nah, untuk itu, untuk mengontrolnya kita masuk ke control transfer. Kita pilih ke yang HLT. Kita masukin nih command HLT. Halt the simulator. Kita masukin instruksinya. Oke, nah
fungsinya ini, fungsi HLT ini yaitu untuk menghentikan running dari instruksi-instruksi yang ada sebelumnya nih. Jadi instruksinya kita begitu jalan ke sini, ke bawahnya kita jalan ke sini, terus ini, terus ini, terus ini, terus kita berhenti di sini, stop, selesai programnya. Kenapa begitu? Karena nih di sini ada namanya program kontrol. Di sini kita punya pilihan nih, mau menjalankan komen yang tadi kita masukkan per instruksi satu persatu, kita jalanin satu-satu, atau kita jalanin semua sekaligus. Kalau kita mau masukin yang satu-satu, kalau mau kita jalanin satu-satu, berarti kita harus pilih satu-satu nih. Gimana cara milihnya? Nah, di sini kan ada tanda panah merah. Nah, tanda panah merah ini menunjukkan program yang mau kita jalankan. Cuman di sini saya nggak mau jalanin satu-satu. Jadi saya mau jalanin semuanya sekaligus. Jadi dia nggak perlu saya jalanin satu-satu. Saya maunya begitu saya klik, semua langsung berjalan sekaligus. Berarti kita pilih yang single klik. Nah, setelah kita pilih single klik, kita pindahin dulu nih panah merahnya ke yang paling atas, ke sini. Kenapa ke yang paling atas? Karena panah merah ini kan menunjukkan dari mana program kita mulai. Kalau kita pilih yang bawah, berarti program yang atas nggak akan dia jalanin. Dia cuma mulai menjalankan program dari yang paling bawah, yang dimana hasilnya ya tetap 0 di sini. Sekarang kita pindahin dulu nih panah merahnya ke yang paling atas. Caranya dengan klik 2 kali. Kita klik 2 kali di komen pertama kita. Nah, sekarang kan panah merahnya udah pindah ke paling atas nih. Jadi nanti saat kita klik, ini akan berjalan nih. Dia mengeksekusi programnya mengeksekusi instruksinya dari yang pertama, kedua, ketiga, terus sampai stop di menu HLT ini. Nah, di sini untuk yang menjalankan dengan single klik ini ada di sini kan ada fast, ada slow. Fungsinya apa sih? Kalau fast ini dia ini untuk mengatur kecepatan eksekusi instruksinya. Kalau slow kita ntar akan bisa lihat tuh bertahap bagaimana proses instruksinya. Tapi kalau kita fast, coba kita pindahin ke fast. Nah, di sini jadi setelah kita pindahin ke fast, kita step dulu. Kita masukin step-stepnya, kita klik step. Nah, setelah kita klik step, di sini akan muncul nih. Oh, komen apa nih yang mau kita jalanin? Nah, setelah komennya muncul, dan kita udah pilih cepat, kita langsung klik run. Nah, ini kan kita pilihnya yang fast ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 instruksi yang kita masukin dieksekusi dalam waktu nih kurang dari 1 detik ya, hanya dalam waktu sepersekian detik ya. Nah, hasilnya ada di sebelah kiri nih. Tuh, oh, kita memindahkan 10 value ke R1. Oh, habis itu kita masukin 15 value ke R2. Setelah itu R1 kita tambahin 3 value lagi. Oh, jadi 13. Lalu R2 kita sub 5 value atau kita kurangi 5 value. Oh, hasilnya jadi 10 makanya di sini. Cuman kan karena kita tadi milihnya yang fast, jadinya kan nggak kelihatan nih perpindahannya. Nah, sekarang coba kita pilih yang slow. Ini bisa di close. Nah, kita pindahkan ke slow dulu. Nah, coba di reset dulu. Nah, ini setelah kita reset, di sini di yang kolom sebelah kanan jadinya kosong ya. Coba kita naikin lagi. Coba tolong Indra, kita lihat di kolom satunya yang sebelah kanan.
di yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Kita lihat ke atas. Nah, kosong kan? Ini program-program yang tadi kita masukin belum baca nih. Oke, kita klik dulu step. Ini, oh iya, pastikan ya, jangan sampai lupa ya, kalau panah merahnya itu kita taruh di yang paling atas, biar tereksekusi dari komen yang pertama. Nah, kita klik step. Setelah kita udah klik step, di sini ada kelihatan udah perintahnya akan kita lakukan. Udah kita pindahin ke slow, kita klik run. Nah, karena kita milihnya slow, nah bisa kelihatan kan prosesnya tuh. Nah, berbeda ya tadi ya. Kalau kita pilih yang paling cepat, tadi itu diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 detik ya. Karena sekarang kita pilih yang paling pelan, kita jadi bisa lihat kan tadi prosesnya perubahannya ada bertambah 10 dulu di R1, lalu bertambah 15 di R2, lalu R1 bertambah 3 lagi yang dimana sekarang jadi 13, lalu R2 tiba-tiba berkurang 5 yang sekarang jadi 10, lalu di stop programnya dengan komen HLT. Nah, untuk menjalankan 1, 2, 3, 4, 5 komen ini memakan waktu selama 12 detik. Oke. Nah, jadi kita bisa kalau misal kita hanya untuk mengetahui hasil akhir, kita bisa menggunakan waktu yang fast ya. Misal kita masukin banyak komen, misal 20 atau 30, dan kita mau tahu hasil akhirnya secara cepat, kita masukin aja yang fast langsung. Set, nanti hasilnya seperti yang contoh pertama, sekejap langsung selesai keluar hasil. Dan tapi kalau kita mau melihat proses, bagaimana perpindahannya, penambahannya, pengurangannya, proses satu-satu, nah kita pilihnya yang slow. Itu. Nah, ya paling, oh iya, terakhir saya lupa. Kalau misal program yang sudah selesai, kita bisa save nih program yang udah kita buat ini. Misal kita menjalankan mau membuat suatu sistem gitu ya, terus kita udah masukin komen-komennya semua, dan kita mau kita terusin di hari selanjutnya atau sudah selesai, kita bisa ke program. Lalu di sini ada save nih, ada fitur save. Jadi kita bisa save tuh programnya. Jadi kita tinggal klik save. Nah, nanti kita pilih mau disimpan di mana program simulator kita, lalu udah langsung ke save seperti biasa. Dan juga ini di kolom biru ini, misal nih saat kita membuat ternyata kita melakukan sebuah kesalahan nih, wah salah nih, seharusnya nggak segini nih, kita bisa edit nih. Mengeditnya ada di instruction. Kita pilih menu instruction. Nah, di sini kita bisa edit. Misal nih, wah saya salah nih, seharusnya di line keempat ini seharusnya yang add-nya ini jangan 3 nih, seharusnya add-nya 5. Kita bisa klik line-nya, lalu kita bisa edit. Nah, setelah itu kita masukin berapa value yang kita mau. Atau jangan-jangan, wah saya salah nih, seharusnya di sini saya masukinnya jangan add nih, seharusnya saya masukinnya sub nih. Kita juga bisa tinggal klik lainnya, lalu kita klik edit. Dan atau mungkin, wah salah nih, saya kelebihan. Gimana ya cara ngapusnya? Nah, di sini ada menu delete. Nah, terus atau mungkin, wah saya terbalik, seharusnya sub dulu, baru add. Kita bisa pilih nih di sini. Kita klik, terus kita bisa pilih move up atau move down. Nah, itu sih cara ngeditnya. Dan ya, paling itu aja yang saya dan teman saya bisa sampaikan untuk video kali ini. Dan ya, kita masih sama-sama belajar juga ya. Jadi kalau misal ada salah-salah kata atau salah cara, bisa dikasih tahu di kolom komentar. Paling gitu aja sih yang saya dan teman saya bisa sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan teman saya, Indra Nurul Alam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.